Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Alputra, NIM 0449556676 UPBJJ UT Padang. Berikut video tugas saya, yaitu membacakan hasil tugas dari sesi 1 hingga sesi 7. Yang pertama, tugasnya yaitu mengenai delik yang dikenakan pada pembunuhan korban bebek yang dilakukan oleh Ayam. Pelaku Ayam membunuh dikarenakan faktor ekonomi dan iri dengan kesuksesan korban, sedangkan pelaku terlilit bayar kosan serta pinjol. Pada saat kejadian, pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya dan melakukan pembunuhan tersebut. Pelaku Ayam dapat dikenakan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain pasal 340 KUHP, kasus pembunuhan juga dapat dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Karena setelah aksi pembunuhan, pelaku juga mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Kedua yaitu surat kuasa khusus yang bertanda tangan. Di bawah ini yaitu nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 Maret 2001, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Mawar nomor 45 Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut pemberi kuasa atau terdakwa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama advokatnya, yaitu yang kedua tanpa tanggal lahir advokat, pekerjaan advokat, alamat kantor, nomor induk advokat, dan lain-lain. Kemudian surat dakwaan, identitas terdakwa. Nama terdakwa seperti tadi yang saya sebutkan adalah Ayam, bertanggal lahir Bandar Lampung 14 Februari 2001, umur 23 tahun, dan kelamin laki-laki. Pendahuluan. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Lampung terhadap terdakwa Ayam dan berdasarkan berita acara pemeriksaan serta alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bebek 19 tahun mahasiswa Universitas Bumi. Uraian perbuatan terdakwa bahwa pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar 19.30 WIB bertempat di kamar indekos korban bebek yang beralamat di Jalan Mawar nomor 5 Kecamatan Kedaton dan Kota Bandar Lampung. 1. Sebelum kejadian, terdakwa telah menyiapkan pisau lipat yang disimpan di jok sepeda motornya dan membawa pisau tersebut ke dalam saku celananya ketika berkunjung ke kamar. Kedua, di dalam kamar, terdakwa pura-pura berbincang santai dengan korban seperti biasa. Namun setelah beberapa saat ketika korban lengah, terdakwa menggunakan pisau dan menusuknya ke tubuh korban. Ketiga, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa semakin brutal dan menikam leher dan dada korban berulang kali. Keempat, setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar, spray, dan menaburkan pengawet serta pewangi. Yang kelima, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 dompet, dan 1 telepon genggam, lalu melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian. 6. Berdasarkan penyelidikan kepolisian dan rekaman CCTV, terdakwa tertangkap pada tanggal 4 Februari 2024 dan mengakui semua perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Dakwaan primer, pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur barang siapa terdakwa, yaitu Ayam adalah subjek hukum. Kedua, dengan sengaja terdakwa sadar dan bermaksud menghilangkan nyawa korban. Ketiga, dengan rencana terlebih dahulu terbukti terdakwa telah menyiapkan pisau. Yang keempat, merampas nyawa orang lain. Korban bebek meninggal dunia akibat luka tusuk di leher dan dada. Dakwaan kedua, subsidiar, pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Dakwaan ketiga, lebih subsidiar. Pasal 365 ayat 3 KUHP, pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa terdakwa setelah membunuh korban mengambil barang-barang korban untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati juga terpenuhi. Barang bukti, satu buah pisau lipat, yang kedua satu buah laptop MacBook milik korban, satu buah dompet dan satu telepon genggam milik korban, visum et repertum dari RSUD Lampung. Kelima, rekaman CCTV di sekitar lokasi kos-kosan. Penutup, tuntutan primer dan subsidiar. Berdasarkan uraian fakta hukum, alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Ayam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Amar dakwaan, maka berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Ayam dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar, melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Lebih subsidiar, melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang. Berita acara pemeriksaan tersangka. Identitas penasihat hukum seperti yang telah disebutkan, dasar hukum pengajuan eksepsi berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, apabila setelah dakwaan dibacakan terdakwa atau penasihat hukumnya berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan batal demi hukum, maka yang bersangkutan berhak mengajukan eksepsi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atas dasar keberatan formil dan material sebagaimana diuraikan berikut ini. Dasar eksepsi keberatan formil, surat dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap. Yang kedua, surat dakwaan tidak konsisten dalam penempatan pasal. Surat dakwaan kabur atau obscure label. 1. Identitas barang bukti tidak jelas dan tidak dihubungkan dengan unsur delik. C. Yang ketiga itu keberatan material. 1. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa tersendiri, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai pembunuhan biasa pasal 338 KUHP karena dilakukan secara spontan setelah terlibat interaksi dengan korban di tempat kejadian. Kedua, tidak ada bukti dan fakta menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan untuk membunuh korban. Yang ketiga, tindakan membawa pisau itu tidak otomatis bukti adanya rencana pembunuhan. Dua, motif iri dan faktor ekonomi tidak membuktikan perencanaan. Yang ketiga, perbuatan setelah pembunuhan tidak dapat digunakan untuk memperkuat unsur perencanaan. Permohonan, berikut adalah permohonan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi nota keberatan terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek titik perkara PDM strip 45 garing 3 garing 2024 garing Kejar Metro Lampung tertanggal 10 Februari 2024 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Berikutnya adalah pembacaan amar putusan sela demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Ayam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor sekian. 2. Surat eksepsi nota keberatan dan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 21 Mei 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Kedua,
Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili menolak eksepsi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli, terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat. 1. Korban bebek ditemukan meninggal dunia di kamar kos pada 2 Februari 2024 dengan luka tusuk berulang di leher dan dada. 2. Terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang bersama korban. 3. Terdakwa telah menyiapkan pisau lipat sebelumnya sebelum membawanya ke TKP. 4. Terdakwa menikam korban berulang kali. 5. Setelah membunuh, terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban. 6. Terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan plastik, spray pengawet, dan pewangi. 7. Motif terdakwa adalah iri hati terhadap korban. Analisis yuridis. Pembuktian unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 1. Barang siapa terpenuhi terbukti terdakwa Ayam sebagai pelaku berdasarkan identitas dan keterangan saksi. 2. Dengan sengaja terpenuhi terdakwa mengetahui menghendaki akibat perbuatannya dibuktikan dengan membawa pisau, memilih waktu ketika korban sendirian menusuk berkali-kali. 3. Dengan berencana terlebih dahulu terpenuhi. 4. Merampas nyawa orang lain terpenuhi karena korban meninggal dunia. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rencana lebih dahulu. 2. Terdakwa melakukan kekerasan berulang-ulang pada bagian vital tubuh. 3. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif. Kedua, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Tuntutan pidana berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama seumur hidup atau alternatif 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau, 1 buah laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray pengawet, dan pewangi untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.